Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya robbal alamin. Saya mohon kepada semua teman-teman ya untuk absen di kolom komentar. Kalian berasal dari kota dan daerah mana ya? Kalau saya sendiri, saya berasal dari Magelang, Borobudur. Namun saat ini saya merantau di kota Tangerang ya. Dengan teman-teman aktif dalam berkomentar dan like, saya harap channel ini akan berkembang dan tentunya saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya untuk lanjutan cerita Joko Samudro. Semoga kebaikan semua teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Cukup lama Niken Ayu menangis di pelukan Samudro. Samudro pun tak mampu mengeluarkan kata-kata di depan kakak seperguruannya. Mereka berdua larut dalam kesedihan dan rasa rindu yang mendalam. Dimas Samudro, apa kamu membenciku, Dimas? Aku sudah kotor dan tak berhati nurani, Dimas. Tidak, Mbak Yu tetap aku anggap sebagai kakak seperguruanku seperti dahulu, Mbak Yu. Aku malu padamu, Dimas. Bagaimana bila aku nanti bertemu dengan Eyang Ronggoseto dan Eyang Jolosudro? Aku tak ingin hidup lagi, Dimas. Lebih baik aku akhiri hidupku sekarang juga, Dimas. Sabar dahulu, Mbak Yu. Ceritakan dahulu dari awal apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa sampai Mbak Yu hidup bersama Joromoyo. Tepatnya 5 tahun yang lalu, Dimas, kerajaan ayahandaku diserang oleh kerajaan lain. Semua prajurit dan rakyat kami dibunuh oleh mereka. Seluruh harta benda dirampas. Bahkan ayahanda dan ibu dibunuh dengan keji. Hanya aku dan kakakku saja yang selamat, Dimas Samudro. Sejak saat itu, kakakku yang bernama Raden Sedayu menjadi sosok yang sangat berbeda. Awalnya, dia begitu berwibawa dan berhati mulia. Entah bagaimana, dia akhirnya menghilang dalam waktu setahun. Ketika dia kembali, sifat dan kepribadiannya telah berubah di masa Samudro. Dia menjadi sangat bengis dan tak berperasaan. Waktu itu, aku dijemput dengan paksa dan diminta untuk mengikutinya. Jadi, maksud Mbak Yu, Joromoyo itu adalah kakak kandung Mbak Yu Niken? Benar, Dimas Samudro. Nama aslinya adalah Raden Sedayu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak Yu? Bolehkah ceritakan dengan lebih jelas padaku, Mbak Yu? Dia berguru dengan seorang petapa wanita di Gunung Serandil. Namanya Nyai Munding Wangi. Lalu, nama kakakku berganti menjadi Joromoyo. Kakakku berambisi akan menuntut balas untuk kematian kedua orang tua kami, Dimas. Makanya, kakakku menghimpun banyak prajurit dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan ilmu kanuragannya. Namun, jalan yang ditempuhnya adalah jalan kegelapan, Dimas. Termasuk menyantap daging manusia, Mbak Yu? Iya, Dimas. Tapi jujur, Dimas Samudro, aku tidak pernah mau menyantapnya. Namun, Kakang Sedayu yang selalu saja memaksaku, Dimas.
Lalu, apakah Mbak Yu sempat menyantapnya juga Mbak Yu? Pernah Dimas. Waktu itu Kakang Sedayu menipuku Dimas. Ketika hanya aku berdua saja dengannya, dia menyajikan masakan yang dia bilang daging rusa. Karena ada kepala rusa di meja makan itu, aku pun mempercayainya. Namun, begitu selesai makan, aku menjadi curiga Dimas. Kenapa Kakang Sedayu tertawa dengan sangat keras? Dari situ, aku tahu kalau daging yang dia sajikan adalah daging rusa yang telah dicampur dengan daging manusia Dimas Samudro. Kenapa harus menyantap daging manusia Mbak Yu? Kenapa tidak pakai cara lain kalau hanya ingin menjadi sakti Mbak Yu? Itu semua terjadi karena Kakang Sedayu berguru dengan guru aliran hitam. Dia menyembah Dewi Durga dan Batara Kala Dimas Samudro. Jujur saja aku akui Mbak Yu, ini pertama kalinya aku bertemu musuh dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Tanpa bantuan Nogosari dan Mbak Yuniken yang membocorkan kelemahannya, aku mungkin tidak akan bisa untuk mengalahkannya Mbak Yu. Tapi Mbak Yu, apa Mbak Yu tidak menyesal telah membantuku untuk membunuh kakang kandung Mbak Yu sendiri? Tidak Dimas, aku sama sekali tidak menyesalinya. Aku sudah sangat muak dengan semua ini Dimas. Aku tak pernah setuju dengan cara berpikir Kakang Sedayu. Aku memang memendam dendam yang sangat besar untuk kematian kedua orang tuaku Dimas. Namun, bukan cara seperti ini yang aku harapkan Dimas Samudro. Ketika Samudro dan Niken Ayu sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul Lembayung berjalan menuju ke arah mereka berdua. Terlihat kini Lembayung sudah jauh lebih sehat dari sebelumnya. Lembayung, kenapa keluar kamar kamu? Istirahatlah terlebih dahulu. Kamu belum sembuh benar Lembayung. Tidak mengapa Kakang, aku sudah jauh lebih baik Kakang. Terima kasih untuk pertolonganmu Kakang Samudro. Ucap Lembayung sambil menunduk menahan rasa malu dan canggung. Awalnya aku hanya khawatir dengan Kakang Samudro. Aku takut Kakang akan terpengaruh dengan wanita itu. Tapi aku sudah mendengar semuanya Kakang. Aku tidak menduga dan tidak menyangka kalau dia ternyata adalah kakak seperguruan Kakang Samudro. Iya nih mas, namanya Niken Ayu. Dialah yang merawatku semenjak bayi hingga menginjak remaja. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengannya nih mas. Maafkan Lembayung, Mbak Yu. Aku sudah sempat salah paham dengan Mbak Yuniken. Tidak mengapa nih Mas Lembayung. Siapapun pasti akan berpikiran sama denganmu. Apa rencana Mbak Yuniken sekarang? Mbak Yu akan pergi kemana mulai hari ini? Sudah aku putuskan Dimas. Aku akan ke Gunung Argopuro. Aku ingin menjadi pertapa dan melakukan pertobatan Dimas Samudro. Sekalian menemani Eyang Ronggoseto. Baiklah kalau begitu Mbak Yu. Titip salam untuk Eyang. Ketika ada waktu, aku akan mampir dan menjenguk kalian berdua. Lalu, kamu nih Mas Lembayung, apa rencanamu selanjutnya? Aku belum punya rencana, Kakang. Awalnya, aku ingin kembali terlebih dahulu ke rumah dan menjenguk kedua orang tuaku. Setelah itu, aku ingin mengembara dan membantu rakyat yang lemah dari gangguan orang-orang jahat. Baiklah kalau begitu, selama seminggu kita tinggal dulu di goa ini sambil aku mengobati lukamu Lembayung hingga benar-benar sembuh total. Baru kita akan berpisah untuk melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Bagaimana Mbak Yu? Bagaimana Lembayung? Baik Dimas,
Mbak Yu setuju. Baik Kakang, aku juga setuju padamu Kakang Samudro. Singkat cerita, seminggu telah terlewati. Terlihat kini Lembayung sudah pulih seperti sedia kala, dan Niken Ayu pun terlihat lebih ceria. Kini Niken Ayu berpakaian layaknya seorang pertapa, dengan seluruh pakaiannya berwarna putih bersih. Kakang Samudro, apakah boleh aku ikut denganmu Kakang untuk mengembara? Jangan Nimas, bukan aku tidak mau kamu ikuti, namun perjalananku penuh dengan bahaya dan rintangan Nimas. Bukannya kamu ingin pulang dulu Nimas? Benar Kakang, justru aku ingin mengajak Kakang untuk pulang ke kampung halamanku terlebih dahulu. Akan aku perkenalkan Kakang kepada Bobo dan Piyung. Setelah itu, baru kita melanjutkan perjalanan untuk mengembara, Kakang. Aduh, maaf Mas Lembayung, aku belum siap kalau untuk melamarmu nih Mas. Siapa juga yang minta dilamar sama kamu, Kakang? Aku tidak berkata demikian. Tapi, kamu mau kan kalau aku lamar nih Mas Lembayung? Aku gak mau ngomong sama kamu lagi, Kakang. Kamu menyebalkan sekali, Kakang. Ucap Lembayung sambil mencubit pinggang Samudro. Lalu ia pun pergi menjauh dari Samudro. Dimas Samudro kejar Lembayung. Mbak Yu melihat dia telah jatuh cinta padamu, Samudro. Kasihan dia. Biarkan saja Mbak Yu, kalau berjodoh pasti suatu saat akan bertemu kembali. Mbak Yu, Samudro izin pamit untuk melanjutkan perjalanan ke arah timur Mbak Yu. Ada tugas dari Eyang yang harus aku selesaikan Mbak Yu. Tugas? Tugas apa, Dimas? Untuk menyadarkan Kakangku Jaliseto, kakak seperguruan kita Mbak Yu, murid pertama Eyang Ronggoseto. Baiklah kalau begitu Dimas, hati-hati di perjalananmu. Doa kakak menyertaimu Dimas Samudro. Berpisahlah ketiganya di pagi itu. Mereka menempuh perjalanan yang berbeda. Namun, ada satu orang yang menangis di kejauhan. Dia adalah Lembayung. Dia begitu mencintai Samudro. Dia tadi mengira kepergiannya akan diikuti oleh Samudro. Namun, dia salah menduga. Justru Samudro dengan santainya pergi ke arah yang berlawanan dengannya. Namun, dia sudah mendengar pembicaraan dari Samudro dan Niken Ayu. Lembayung berniat akan menyusul Samudro setelah selesai dengan urusannya di kampung halamannya. Berhari-hari, Samudro berjalan ke arah timur untuk mencari keberadaan Sukali. Sukali adalah abdi dari Samudro. Samudro ingin mendengar dari Sukali untuk informasi tentang Ku Jaliseto. Karena hari sudah menjelang malam, Samudro pun berhenti di sebuah pinggiran sungai. Dia berniat untuk istirahat di tempat tersebut. Ditemani oleh Raja Wali, Samudro membaringkan tubuhnya di sebuah batu besar. Samudro, bangun Samudro, jangan tidur dulu. Aku merasa ada pusaka bagus di dasar sungai ini Samudra. Pusaka apa itu Nogosari? Entahlah, tapi hawanya sangat panas. Aku merasa pusaka itu mengandung energi api. Bisa saja
itu cocok untuk kamu murnikan samudra. Kita tunda sampai besok pagi saja, Nogosari. Kita tidak tahu di dalam sana ada apa. Takutnya ada binatang buas yang tidak mudah untuk dihadapi, Nogosari. Baiklah kalau begitu, pagi-pagi baru kita jelajahi dasar sungai ini samudra. Akhirnya malam itu samudra istirahat dengan tenang di pinggiran sungai. Tanpa terasa, sinar matahari telah muncul dan membuat silau mata samudra. Samudra pun terbangun dan melanjutkan untuk mandi dan mencari sarapan. Raja Wali, coba kamu cari seekor ayam hutan atau kelinci buat kita sarapan pagi ini, Raja Wali. Raja Wali pun segera terbang tinggi dan mencari hewan buruan seperti yang diminta oleh samudra. Sambil menunggu kedatangan Raja Wali, samudra pun menyiapkan perapian. Samudra, izinkan aku untuk keluar dari tubuhmu. Aku ingin melihat dasar sungai. Kalau ada sesuatu yang penting dan berharga, aku akan mengabarimu samudra dan mengajakmu untuk menyelam bersama. Baiklah Nogosari, tapi hati-hatilah. Kalau ada yang berbahaya, segera kembali. Singkat cerita, Nogosari Agung Sedayu segera melesat ke dalam dasar sungai. Nogosari menelusuri seluruh dasar sungai untuk melihat pusaka apa yang ada di dasar sungai tersebut. Sambil menunggu Nogosari kembali, samudra telah memanggang seekor kelinci hutan tangkapan Raja Wali. Terlihat samudra begitu menikmati sarapannya di pagi hari itu. Raja Wali, terima kasih untuk kelincinya. Dagingnya sangat harum dan manis. Ini pahanya buat kamu saja, Raja Wali. Raja Wali menggeleng. Dia tidak menyukai daging yang sudah dibakar. Raja Wali lebih menyukai daging segar yang baru ditangkap. Segera Raja Wali kembali terbang untuk mencari hewan buruan lain. Tidak perlu waktu lama, Raja Wali kembali dengan membawa seekor ular yang berukuran sedang. Dengan lahap, Raja Wali memakan ular itu hidup-hidup. Raja Wali, aku sering melihat burung yang sejenis dengan kamu. Namun, kamu sedikit berbeda dari mereka. Tubuhmu jauh lebih besar dan warna bulumu berwarna kuning keemasan. Kamu ini jenis apa sebenarnya, Raja Wali? Mendengar pertanyaan samudra, Raja Wali hanya membentangkan sayapnya dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena Raja Wali tak bisa berbahasa manusia, dengan ikatan batin, Raja Wali pun menjawab pertanyaan samudra. Aku juga tidak tahu, samudra. Orang tuaku saja aku tidak pernah melihatnya. Seingat saya, dulu aku berebut sarang dengan saudaraku. Namun, aku tergelincir dan jatuh ke bawah. Sangat lama aku melayang-layang karena tidak bisa terbang waktu itu. Hingga akhirnya aku jatuh di sebuah pohon besar, tempat biasa kita main dahulu di Gunung Argopuro, samudra. Bisa jadi kamu adalah burung dari kayangan, Raja Wali. Bisa jadi ayah dan atau ibumu adalah dewa atau dewi, Raja Wali. Sedang asik samudra berbincang dengan Raja Wali, tiba-tiba muncul 2 ekor naga dari dasar sungai. Hal itu pun membuat
arus aliran sungai menjadi bergejolak. Tanpa disengaja, hal itu pun membuat perapian samudra pun menjadi padam. Nogosari, apa yang kamu lakukan? Lihatlah, apiku menjadi padam gara-gara air sungai meluap. Ganti rugi kamu. Daging kelinciku belum habis aku makan. Maafkan aku, Samudra, karena terlalu senang hingga aku tidak memperhatikanmu, Samudra. Diakah Samudra, Kakang, yang kamu ceritakan bahwa pemuda ini mempunyai bakat yang luar biasa dan akan menjadi raja dari kalangan manusia dan makhluk gaib itu, Kakang? Benar, Dinda Naga Cemoro. Hidupku terikat dengannya. Bila dia mati, aku pun akan mati. Bila aku mati, dia tidak akan kenapa-napa. Sungguh dewa tidak adil padaku, Dinda. Tidak mengapa, Kakang Nogosari. Tanpanya, kamu tidak akan bisa bangkit kembali. Dan tidak akan pernah bertemu kembali denganku. Hei kalian, dua naga tua yang sedang kasmaran, turun kemari, jangan ngobrol sendiri. Maaf, Samudra, aku lupa untuk mengenalkannya padamu. Dia adalah Nimas Naga Cemoro. Dia adalah salah satu selirku dahulu. Ketika masa kejayaanku, aku memiliki seorang permaisuri dan 40 selir samudra. Dan dialah salah satu selirku yang masih hidup hingga saat ini, Samudra. Waduh, yang benar saja kamu Nogosari. Naga sejelek dirimu memiliki pendamping segitu banyaknya. Aku nggak percaya sama kamu Nogosari. Benar apa yang dikatakan Kakang Nogosari, Samudra. Dulu kami hidup makmur dan damai, hingga pada suatu hari iblis raksasa Asura menyerang alam maya pada ini. Kami dulu bersama-sama berperang dengan ditemani oleh ribuan prajurit, namun tak mampu menghadapinya. Kerajaan kami hancur lebur dan rata dengan tanah. Ribuan prajurit mati dan hanya beberapa yang selamat, termasuk diriku dan Nimas Naga Kenanga. Sedangkan permaisuri dan selir yang lainnya gugur dalam peperangan. Begitu mengerikannya kah peperangan waktu itu, Nyai Naga Cemara, hingga mampu meratakan kerajaan kalian? Tentu saja, Samudra. Bahkan Kakang Nogosari juga gugur waktu itu dengan tubuh yang hancur berantakan. Beruntung dia bisa bangkit kembali meskipun belum pulih sepenuhnya. Makanya meskipun sudah bangkit, tubuhnya masih sangat kecil, bahkan lebih kecil dari diriku. Dulu Kakang Nogosari badannya jauh lebih besar dari kondisinya sekarang, Samudra. Meskipun sekarang aku belum pulih, tapi keperkasaanku masih sama seperti dahulu nih, Mas. Halah, paling juga cuma bisa menggelitikku saja, Kakang. Takkan mampu dan cukup untuk memuaskanku kalau kondisimu masih seperti sekarang. Weladalah, menyepelekke aku. Aku ini Maharaja kaum naga, Nogosari Agung Sedayu nih, Mas. Itu kan dulu, Kakang. Sekarang coba kamu lihat kondisimu sekarang. Tubuhmu tak lebih hanya separuh tubuhku. Ditambah energi tenaga dalammu yang pulih hanya seperempat pun tidak ada. Sudah, Nogosari, Nyai Cemoro, jangan ribut. Ini masih pagi. Nggak baik pasangan suami istri bertengkar di pagi hari. Maaf Nyai, apa ada cara agar Nogosari segera pulih seperti sedia kala, Nyai?
Tentu saja ada, Samudro. Namun, hal itu sangat sulit. Tapi meskipun sulit, hal itu masih sangat mungkin akan terjadi. Bagaimana caranya, Nyai? Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Nogosari segera pulih kembali dan berada di masa kejayaannya kembali, Nyai. Yang pertama, temukan jamur leluhur naga. Jamur leluhur naga hanya akan tumbuh di tempat yang ada naga tua dan mati dan terkubur ratusan tahun. Maka di atas kuburannya akan tumbuh jamur leluhur naga. Itu pun butuh ratusan tahun untuk menumbuhkan jamur tersebut, Samudro. Yang kedua, memurnikan 4 tulang naga. Sekarang Kakang Nogosari baru memurnikan 1 tulang naga milik naga bumi Antaga, yang kini jiwanya bersemayam di dalam dirimu. Yang ketiga, temukan mahkota milik Kakang Nogosari yang hilang, karena di mahkota itu ada berlian yang terbuat dari jantung leluhur naga. Bila dimurnikan, maka akan bisa memulihkan kekuatan dan tenaga milik Kakang Nogosari. Dari ketiga cara tadi, mana yang paling memungkinkan dan mudah untuk dicari, Nyai? Aku sendiri tidak tahu, Samudro. Itu semua kembali pada keberuntungan Kakang Nogosari. Nogosari, perjalanan kita masih jauh. Aku berjanji suatu saat nanti pasti akan mampu untuk menemukan salah satu dari syarat yang disebutkan oleh Nyai Cemoro untuk memulihkan energi tenaga dalam dan kekuatanmu, Nogosari. Terima kasih Samudro. Aku yakin dan percaya denganmu, Samudro. Lalu Nogosari, jadi yang kamu maksud dengan aura pusaka yang kamu rasakan adalah ini, Nogosari? Betul, Samudro. Aura tadi berasal dari dalam istana milik Nimas Nogojeng Temoro. Aku juga terkejut, ada istana yang begitu indah di dasar sungai. Lalu, di mana naga kenanga yang kamu bilang juga selamat dari serangan iblis raksasa Asura tadi, Nyai? Dia bersemayam di bukit Gunung Tidar, Samudro. Dia memilih menjadi naga pertapa dan memilih untuk meninggalkan urusan duniawi. Dahulu, dialah selir yang paling disayangi oleh Kakang Nogosari. Jangan bicara begitu, Nimas. Bukankah kamu juga aku sayangi dan aku manjakan, Nimas? Alah, mulutmu masih sama manisnya seperti dahulu, Kakang. Tapi lidahmu mengandung racun yang mampu menundukkan banyak naga betina. Sudah, cukup. Kok ya ribut lagi toh kalian berdua? Maaf, Nyai, aku izin pamit untuk melakukan perjalanan. Suatu hari kita akan bertemu kembali, Nyai. Sebentar, Samudro. Aku ada sedikit hadiah untukmu. Terimalah, Samudro. Terlihat sebuah kantong kecil keluar dari mahkota naga betina tersebut. Ketika kantong itu telah di tangan Samudro, Samudro pun segera membuka kantong tersebut. Apa ini, Nyai? Indah sekali kantong ini. Itu kantong Mahayana, Samudro. Meskipun kecil, kantong itu mampu untuk menampung barang yang sangat banyak. Ruangan di dalamnya sangat luas, bahkan mampu menampung puluhan ekor sapi untuk kamu simpan di dalamnya, Samudro. Apa, Nyai? Puluhan sapi, Nyai? Jadi bisa untuk membawa makhluk hidup juga, Nyai? Tentu saja bisa, Samudro, tapi memerlukan banyak tenaga dalam untuk memasukkannya dan mengeluarkannya, Samudro. Lalu bagaimana cara untuk menggunakannya, Nyai? Kamu teteskan darahmu dan cukup dengan pemikiranmu saja, kantong ini akan berfungsi secara otomatis. Di dalamnya ada ribuan koin emas, bisa kamu pergunakan di dalam perjalananmu nanti, Samudro.
Mampirlah kemari bila ada waktu. Pintuku akan selalu terbuka untukmu. Jagalah Kakang Nogosari, jangan sampai dia berani kawin lagi dengan naga betina lainnya. Baik-baik Nyai, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk mengawasinya Nyai. Sudah Samudro, ayo kita cepat tinggalkan tempat ini. Kupingku sudah panas Samudro, kalau lama-lama di sini. Baiklah Nyai, kami mohon pamit Nyai. Segera Samudro melanjutkan pengembaraannya dengan sangat bersemangat. Samudro keluar masuk hutan hingga tanpa terasa sudah sebulan Samudro berjalan semenjak berpisah dengan Lembayung dan Niken Ayu. Samudro, kita ini salah jalan atau tidak Samudro? Jangan-jangan kita nyasar Samudro. Kamu memang tahu rumah dari Sukali Samudro? Aku memang tidak tahu rumahnya Nogosari, tapi Sukali pernah cerita nama kampungnya adalah Curug Sewu di kaki Gunung Cermai. Dan menurut petunjuk dari Eyang Guru Ronggoseto, kakangku Jali Seto memiliki markas di puncak Gunung Cermai. Jadi aku menugaskan Sukali untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan mencari tahu seluk-beluknya. Tapi sudah sebulan lebih kita berjalan, tidak ada tanda-tanda akan sampai Samudro. Sabar Nogosari, orang sabar disayang istri Nogosari. Apa maksudmu Samudro? Kamu meledekku. Aku tidak meledekmu Nogosari, hanya berbicara yang sebenarnya saja. Ketika sedang bercanda dengan Nogosari, tiba-tiba leher Samudro merasa ada jarum yang menusuknya. Samudro segera mencabutnya. Ketika melihat jarum tersebut, tiba-tiba Samudro merasa matanya berkunang-kunang dan kepalanya sangat pusing. Siapa orang yang berani menggangguku? Jarum ini mengandung obat bius yang begitu kuat. Aku harus segera menetralisirkannya. Segera Samudro menetralisir racun obat bius tersebut. Namun, dia tetap pura-pura pingsan untuk melihat siapa orang yang telah mengganggu perjalanannya. Dan benar saja, ketika Samudro pura-pura pingsan, muncul seorang laki-laki berumur kurang lebih sama dengan Samudro. Dia mengamati Samudro dengan hati-hati, lalu mengikat Samudro dan menggendongnya untuk dibawa ke dalam sebuah gua di tengah hutan belantara. Samudro, kenapa kita tidak melawannya saja? Tenaga dalamnya tidak sebesar kamu. Dengan mudah, kamu bisa mengalahkannya, Samudro. Jangan dulu Nogosari, aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kalau dia bermaksud jahat, akan aku lumpuhkan dia hingga ke akar-akarnya. Ketika sampai di dalam gua, Samudro diletakkan ke dalam sebuah ruangan yang lebih mirip sebuah penjara. Setelah tubuh Samudro diletakkan, pemuda itu segera keluar dan mengunci pintunya. Terdengar ada dua orang yang berbincang di ruangan sebelah. Dengan aji pameling, Samudro menguping pembicaraan kedua orang tersebut. Samudro ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Danang, siapa yang kamu bawa tadi? Tidak tahu Wiro, aku melihat dia mencurigakan. Sepanjang jalan dia berbicara sendiri.
Pakaiannya juga bukan seperti yang biasa dipakai oleh penduduk sekitar sini. Aku curiga dia adalah orang jahat, anak buah dari Gojali Seto. Ngawur kamu, Nang. Kalau sampai dia bukan orang jahat, bagaimana kita bisa dihukum dewa nanti? Aku cuma membiusnya saja, Kang. Aku mau kasih penawarnya. Juga dia sembuh kembali seperti sedia kala. Nanti aku akan menanyainya. Kalau dia tidak bersalah, aku akan melepaskannya. Enteng sekali mulutmu kalau ngomong, Nang. Kalau dia marah dan tidak terima bagaimana? Ya aku minta maaf saja nanti, Kang Wiro. Lebih baik salah tangkap daripada nanti malah beneran orang jahat dan mengganggu warga desa. Kan malah lebih merepotkan toh, Kang. Sudah, kamu kasih obat penawarnya saja dulu ke sana. Nanti kita tanyai dia. Kalau dia tidak ada niat buruk, kamu harus melepaskannya dan meminta maaf. Dan besok-besok jangan ngawur kamu, asal tangkap saja. Kalau ada bukti nyata dia berbuat jahat, baru kita tangkap. Kalau perlu kita bunuh. Iya, aku salah, Kang Wiro. Aku minta maaf. Segera pemuda yang dipanggil Danang itu menuju arah Samudro yang masih pura-pura pingsan. Terlihat dia mengeluarkan sebuah bambu dari kantongnya dan menuangkan air di dalamnya dan meminumkannya kepada Samudro. Setelah itu dia meninggalkan Samudro seorang diri. Samudro segera berpura-pura siuman dan memegangi kepalanya agar terlihat benar-benar pusing dan baru tersadar dari pingsannya. Melihat Samudro sadar, segera Wiro memberikannya sebuah teh hangat kepada Samudro. Siapa Kisanak ini? Kenapa berkeliaran di hutan ini dan bertingkah mencurigakan, Kisanak? Nama saya Samudro, Kang, dari Kerajaan Galunggung. Dari Galunggung? Jauh sekali dari sini. Ada keperluan apa Kisanak kemari? Saya mencari saudara saya yang bernama Sugali, Kang. Dia tinggal di perkampungan kaki Gunung Cermai. Sugali? Kampung kaki Gunung Cermai? Maksud Kisanak ki Lurah Sugali? Maaf, Kang, saya juga kurang paham. Setahu saya dulu dia hanya rakyat biasa. Tidak tahu juga kalau sekarang dia sudah menjadi lurah, Kang. Kira-kira setahun lalu dia masih berada di wilayah Galunggung dan izin pulang kepadaku untuk kembali ke kampung halamannya yang berada di kaki Gunung Cermai, Kang. Tidak salah lagi, Kisanak. Kira-kira beberapa bulan yang lalu Kakang Sugali dan dibantu beberapa pemuda desa melakukan perlawanan kepada gerombolan perampok pimpinan Gojali Seto. Beruntung kami mampu mengusirnya dahulu karena hanya anak buahnya saja yang turun, sedangkan Gojali Seto tidak tahu dia berada di mana. Kalau ada dia, dapat dipastikan kami akan mati dan hancur lebur menjadi tanah, Kisanak. Kalau begitu, Kakang mengenal Sugali? Tentu saja mengenalnya, Kisanak. Dia adalah kepala desa di kampung saya. Kalau begitu, bolehkah Kakang mengantarku untuk menemuinya, Kang? Jangan gampang percaya, Kang Wiro, ucap Danang kepada Wiro dengan nada yang ketus. Bisa saja dia adalah anak buah Gojali Seto yang menyamar dan akan mencelakai Ki Lurah Sugali, Kang. Jangan seujon, Danang. Kita pastikan dulu kebenarannya. Baiklah, Kang. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Di luar goa ada seekor burung Raja Wali. Kalian temui Sugali dengan membawa burung Raja Wali itu. Katakan padanya, Samudro hendak menemuinya.
dipastikan Sugali pasti akan mengenaliku, Kang. Baiklah kalau begitu Kisanak. Danang, gunakan kuda kita, pulanglah ke kampung. Kamu temui Ki Lurah dan ceritakan semuanya kepada Ki Lurah. Biarkan Ki Lurah yang memutuskannya, Danang. Singkat cerita, Danang pun memacu kudanya dengan sangat kencang, diikuti oleh Raja Wali di belakangnya. Setibanya di rumah Ki Lurah Sugali, Danang segera mengetok pintu rumahnya. Begitu pintu terbuka, keluarlah Lurah Sugali. Melihat ada seekor Raja Wali besar berbulu keemasan, Sugali segera mendadak panik. Danang, di mana Tuan Samudro? Segera antar aku untuk menemuinya. Ampun Ki Lurah kenal dengan pemuda itu. Tentu saja kenal. Dia adalah bendoroku, Raden Samudro. Mendadak pucat pasi wajah Danang. Lalu dia pun menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Bocah edan, untung saja Raden Samudro tidak marah dan membunuh kalian berdua. Percaya atau tidak, biusmu itu tidak akan mampu untuk melumpuhkan Raden Samudro. Dia pasti hanya pura-pura pingsan tadi, karena Raden Samudro memiliki racun api di dalam tubuhnya. Walah bocah edan. Maafkan saya Ki Lurah, saya benar-benar tidak sengaja. Sudah, sekarang antar aku menuju tempat kalian mengurung Raden Samudro. Kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aku tidak akan mampu menanggung akibatnya. Singkat cerita, sampailah Sugali di hadapan Samudro. Segera Sugali membuka pintu yang mengurung Samudro. Kalian bocah-bocah edan, berani-beraninya berbuat tidak sopan kepada Tuan Samudro. Kalian kira hanya pintu begini mampu mengurung Tuan Samudro? Kalau Tuan Samudro mau, sudah hangus tubuh kalian dibakar api pakai racun api. Sudah Sugali, mereka hanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Aku justru harus berterima kasih kepada mereka karena sudah menunjukkan jalan agar bisa segera menemuimu, Ki Sugali. Raden, kita pulang saja dulu. Kita ngobrol di rumah saya. Nanti aku akan ceritakan semua yang aku tahu kepada Raden mengenai sosok Gujali Seto, Raden, yang dulu pernah Raden percayakan kepada saya. Akhirnya mereka berempat pun kembali ke kampung kaki Gunung Cermai. Karena hanya ada 2 kuda, maka kuda itu pun dipakai oleh Sugali dan Samudro. Sedangkan Wiro dan Danang pulang kaki dengan berjalan kaki. Danang, Wiro, aku pulang duluan dengan Raden Samudro. Kalian potonglah seekor kambing, lalu masak yang enak. Malam ini kita jamu Tuan Samudro dengan sangat meriah. Baik Lurah, sendika dawuh. Setelah Samudro dan Sugali telah menghilang dari pandangan mereka berdua, mereka segera berlari untuk menuju rumah mereka yang masih berada tidak jauh dari kediaman Lurah Sugali. Kang Wiro, pemuda tadi masih sangat muda. Apa iya dia mampu menumpas gerombolan anak buah Gujali Seto beserta pimpinannya, Kang? Bus, jangan ngomong sembarangan. Kamu nggak dengar apa yang tadi dikatakan Ki Lurah tadi? Dia adalah bendoro Ki Lurah. Kemampuannya pasti sangat luar biasa. Kita rakyat biasa mana boleh membicarakannya sembarangan. Baik Kang, maaf, aku hanya sekedar bertanya saja Kang. Sudah, hari sudah mulai menjelang sore. Kita percepat perjalanan kita. Jangan sampai kita terlambat untuk menyajikan jamuan untuk tamu Ki Lurah
Raden Samudro. Singkat cerita, hari pun menjelang malam. Jamuan makan pun sudah selesai disantap. Kini tinggallah Sukali dan Samudro yang berbincang di balai pendopo kelurahan, tempat di mana biasanya warga berkumpul dan bermusyawarah. Hamba mohon ampun Raden untuk kesemua kejadian tadi siang. Maafkan mereka yang sudah kurang ajar terhadap Raden Samudro. Jangan diambil hati, Sukali. Justru aku senang melihat pemuda-pemuda yang begitu pemberani dan bersemangat untuk menjaga keamanan kampungnya, Sukali. Sukali, berita apa saja yang sudah kamu ketahui selama ini mengenai Kakang Gojali Seto? Ampun Raden, Gojali Seto memiliki banyak sekali anak buah yang semuanya berhati keji, bengis dan kejam. Banyak gadis-gadis cantik diculik dan dijadikan bulan-bulanan oleh mereka. Setelah puas, mereka tidak segan-segan membunuhnya dan mayatnya dibuang di sembarang tempat. Bahkan tidak sedikit rumah-rumah warga yang dibakar dan dihancurkan Raden. Ternak-ternak dijarah dan harta benda dirampas. Beruntung waktu itu mereka akan menjarah kampung saya. Namun saya beserta beberapa pemuda kampung mampu untuk menghalaunya dan mengusir mereka, Raden. Namun beberapa hari ini aku mendapatkan kabar dari telik sandi yang aku sebar, Tuan. Gojali Seto baru keluar dari pertapaannya. Aku sangat khawatir kalau sampai Gojali Seto turun tangan, kami tak akan mampu untuk menghadapinya, Raden. Sebenarnya yang dia harapkan adalah setiap kampung harus mengirim upeti berupa bahan makanan dan hewan ternak dan beberapa gadis muda, Raden. Namun kami menolaknya karena yang mereka minta sungguh tidak manusiawi. Ketika panen raya, kita tidak masalah, Raden, untuk memberi beberapa upeti. Namun ketika paceklik, mereka tidak mau tahu, Raden. Mereka tetap meminta upeti dalam jumlah yang besar. Hingga akhirnya kami beranikan untuk melawan Raden Samudro. Kebetulan sekali Raden sudah datang. Tolong beri kami petunjuk, Raden. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Sukali, besok pagi kamu kumpulkan seluruh warga. Aku akan berbicara kepada mereka, dan aku berjanji akan menumpas pasukan Kakang Gojali hingga ke akar-akarnya, Sukali. Baik, Raden. Sendika dawuh. Pagi-pagi sekali aku akan memerintahkan seluruh warga untuk berkumpul di sini di pendopo, Raden. Singkat cerita, mereka pun mengakhiri obrolannya dan memutuskan untuk beristirahat dengan tenang. Tanpa sepengetahuan Sukali, Samudro memanggil pasukan gaibnya, yaitu Sudirojoyo Angkara, Raja Buto penguasa kaki Gunung Slamet. Sembah sungkem hamba, Raden. Ada titah apa Raden memanggil saya kemari? Sudiro, malam ini juga bangunlah pagar setinggi 3 meter untuk mengelilingi kampung ini. Sebelum warga bangun, pagar ini harus sudah selesai, Sudiro. Lalu bangunlah parit yang dalam dan cukup lebar, isi dengan air yang penuh. Aku akan meminta Ratu Buaya Larasati, penguasa Sungai Tretes di pinggiran hutan Gunung Slamet, untuk mengirim beberapa anak buahnya dan mendiami parit tersebut. Sendika dawuh, Raden. Hamba pastikan sebelum ayam jantan berkokok, pagar dan parit yang Raden minta sudah siap, Raden. Singkat cerita, ribuan jin anak buah Raja Buto Sudirojoyo Angkara
malam itu membangun pagar batu dan kayu untuk mengelilingi dan melindungi kampung tersebut. Seluruh warga tanpa terkecuali seperti terkena sirap yang begitu luar biasa, hingga menyebabkan mereka tertidur sangat pulas dan tidak mendengar keributan yang terjadi di luar rumah. Suara batu dan kayu yang disusun sedemikian rupa tidak mampu membangunkan warga yang tertidur lelap. Dan benar saja, masih sepertiga malam, pagar dan parit yang Raden Samudro minta hampir selesai. Melihat hal itu, Samudro pun merasa sangat puas. Sudiro, kamu segera menuju Sungai Tretes. Sampaikan pesanku kepada Ratu Buaya Larasati. Kamu gendonglah puluhan buaya untuk kamu bawa kemari, dan perintahkan beberapa anak buahmu untuk menyedot mata air di sekitar sini dan di beberapa sungai untuk kamu pindahkan kemari, Sudiro. Sendika dawuh Raden, hamba izin pamit untuk menjalankan tintah panjenengan. Singkat cerita, sebuah kejadian yang tidak masuk akal dan tak bisa dicerna dengan akal normal manusia pun terjadi. Ribuan jin anak buah Sudiro menyedot banyak sumber air terdekat dari kampung tersebut dan menuangkannya ke dalam parit itu. Tidak lupa, ada beberapa prajurit goib itu juga yang terlihat menggendong puluhan buaya. Lalu buaya-buaya itu pun dimasukkan ke dalam parit. Tepat ketika matahari mulai bersemburat kuning keemasan dan diiringi kokok ayam jantan berkumandang, pekerjaan besar itu pun kini telah selesai. Ampun Raden, semua sudah selesai sesuai dengan yang Raden minta. Ada titah apa lagi Raden? Tentu saya dan rakyatku akan melakukannya dengan sepenuh hati Raden. Terima kasih Sudiro untuk kesetiaan dan kerja kerasmu. Aku pasti akan menyiapkan hadiah besar untukmu nanti. Tapi tidak sekarang, Sudiro. Ampun Raden, tidak perlu semua itu Raden. Menjadi abdi Raden adalah hadiah terbesar bagiku dan rakyat-rakyatku. Baiklah Sudiro, segera angkat sirapmu dan biarkan warga kampung untuk bangun dari istirahatnya. Singkat cerita, beberapa warga mulai terbangun dari tidur lelapnya. Mereka begitu merasa segar bugar karena mereka telah tidur dengan sangat nyenyak. Ketika mereka sedang mencuci muka, tiba-tiba kampung itu pun menjadi geger. Ilurah, bangun Ki, ketiwasan Ki, ketiwasan Ki Lurah, bangun Ki Lurah. Tenang, jangan panik, tenangkan dulu. Ada apa? Ceritakan dengan perlahan, apa yang terjadi? Ki Lurah, apa? Aduh, kampung kita dikelilingi tembok tinggi Ki Lurah. Bahkan di luar tembok ada danau Ki. Bukan hanya itu, ada banyak buaya yang berenang di danau itu Ki. Jangan ngarang cerita kamu Parjo. Semalam kampung kita ini masih damai-damai saja. Tidak ada kejadian aneh. Mana mungkin ada kejadian seperti itu? Aduh Ki Lurah, mataku masih seger, belum rabun Ki. Tak mungkin salah melihat aku Ki. Kalau Ki Lurah tidak percaya, ayo ikut denganku Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf teman-teman semuanya, cerita hari ini aku akhiri dulu sampai di sini ya. Mohon bantuan kepada teman-teman semuanya agar channel ini cepat berkembang. Sudi kiranya teman-teman berkomentar positif dan memberikan like ya. Tentunya kalau channel ini berkembang, Ki Dalang akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya ya. Oke, cukup sampai di sini saja ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.